wabarakatuh. Nama saya Nur Hanisa, NIM 120280105. Perkenalkan, nama saya Rio Mardiansyah dengan NIM 120280106. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 120280104. Perkenalkan, nama saya Yonatan Marasi Tambunan, NIM 120280103. Perkenalkan, nama saya M. Iyad Aiman Janeska dengan NIM 120280102. Pernahkah Anda membayangkan pesawat yang begitu besar dapat terbang? Nah, disinilah hukum fisika bekerja. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Dalam kehidupan sehari-hari, persamaan Bernoulli memiliki penerapan yang beragam yang ada hubungannya dengan aliran fluida, baik itu zat cair maupun gas. Penerapan tersebut biasanya dimanfaatkan di bidang teknik dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fluida, contohnya pada desain sayap pada pesawat terbang. Apa itu persamaan Bernoulli? Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin, yaitu titik 1 dan titik 2. Aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik, yaitu energi kinetik dan energi potensial dan tekanan. Persamaan Bernoulli, tekanan ditambah setengah kali massa jenis kali kecepatan kuadrat ditambah massa jenis kali percepatan gravitasi kali H, nilainya adalah selalu konstan. Apa hubungannya dengan gaya angkat pada pesawat? Jadi kenapa sih suatu pesawat itu bisa terbang? Itu diakibatkan oleh konsep fluida dinamis pada sayapnya, guys. Kita tinjau misalnya tekanan di bawah pesawat itu P1 dan tekanan di atas pesawat itu P2. Nah, pasti ada fluida yang mengalir kan, guys. Pasti ada udara yang mengalir di bawah pesawat dan di atas pesawat. Kecepatan udara yang mengalir di bawah pesawat kita tuliskan sebagai V1, dan kecepatan udara yang mengalir di atas kita tuliskan sebagai V2, guys. Desain sayap pesawat. Bagian bawah pesawat memiliki bidang yang datar, sedangkan bagian atas pesawat memiliki bidang yang lebih melengkung. Hal ini menyebabkan udara yang mengalir pada bagian atas pesawat lebih cepat dibandingkan dengan udara yang mengalir pada bagian bawah pesawat. Hal ini disebabkan oleh udara yang mengalir pada bagian atas pesawat menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan udara yang mengalir pada bagian bawah pesawat. Dengan begitu, tekanan di atas pesawat lebih kecil dibandingkan tekanan pada bagian pesawat. Namun tekanan yang lebih besar pada bagian bawah pesawat menyebabkan gaya angkat sehingga sebuah pesawat bisa terbang. Nah, untuk mencapai gaya angkat tersebut, pesawat harus terbang dengan kecepatan tertentu. Bagaimanakah prinsip kerjanya? Tekanan udara merupakan salah satu parameter cuaca yang berpengaruh pada penerbangan. Hal ini dikarenakan tekanan udara sangat diperlukan untuk menentukan pola pergerakan massa udara yang dapat digunakan sebagai bahan analisa ketika pesawat lepas landas. Udara di dalam pesawat terus-menerus diganti selama penerbangan melalui pasokan udara dari luar. Udara tersebut dihangatkan dan dikompresi terlebih dahulu sebelum memasuki kabin. Hal ini bertujuan agar temperatur dan tekanan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ketika ketinggian meningkat, maka tekanan udara akan berkurang. Hal ini dikarenakan massa udara akan berkurang. Sebaliknya, ketika ketinggian menurun, maka tekanan udara akan bertambah. Prinsip inilah yang digunakan ketika pesawat lepas landas.
Penampang pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Kelajuan aliran udara pada sisi bagian atas lebih besar daripada sisi bagian bawah sayap. Sesuai dengan azas Bernoulli, tekanan bagian atas lebih kecil daripada bagian bawah karena kelajuannya lebih besar. Dengan A sebagai los penampang pesawat, maka besar gaya angkat dapat kita ketahui melalui persamaan F1 dikurang F2 sama dengan P1 dikurang P2 dikalikan dengan A, atau juga F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho dikali A dikalikan dengan V22 dikurang V12. Pesawat terbang dapat terangkat ke atas jika gaya angkat pesawat lebih besar daripada berat pesawat. Jadi suatu pesawat dapat terbang atau tidak tergantung daripada berat pesawat, kelajuan pesawat, dan ukuran sayapnya. Makin besar kecepatan pesawat, makin besar pula kecepatan udara. Hal ini berarti gaya angkat pesawat makin besar. Demikian pula makin besar ukuran sayap, maka makin besar gaya angkatnya.